Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan PCP tentang program percepatan stunting di tahun 2021. Teman-teman sehat semua? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesehatan, kesempatan dalam rangka menambah wawasan kita dalam pendidikan anak usia dini. Baik, untuk judul kita pada hari ini yaitu perkembangan anak usia dini, di mana kita di sini memahami tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Karena tumbuh kembang anak itu dari usia 0 sampai 6 tahun untuk anak usia dini, untuk sesi kali ini kita hanya membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini usia 2 sampai 3 tahun saja. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Hartuti Husin, SPD. Saya mengajar di TK Darussalam, bertugas sebagai kepala sekolah. Dengan profil, saya memiliki 3 orang anak dan memiliki pendidikan S1 PAUD. Alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang. Kita masuk kepada materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Teman-teman tahu nggak apa itu pertumbuhan? Oke. Oh betul. Oke, pertumbuhan merupakan perubahan dalam ukuran tubuh atau fisik manusia. Pertumbuhan itu dapat diukur. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Contohnya, pertumbuhan mengenal berat badan, mengenal tinggi badan, mengenal lingkar kepala dan lingkar lengan. Kemudian apakah itu perkembangan? Teman-teman ada yang tahu apa itu perkembangan? Oke, perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif, dan polanya terukur, dapat diramalkan hasilnya, kemampuan gerak intelektual dan sosial emosional. Oke, kita lanjut. Pertumbuhan fisik dan perubahannya. Pertumbuhan fisik, perubahan penampilan tinggi dan perubahan tinggi badan anak. Ini dapat dideteksi dari usia 0 sampai 18 tahun. Jadi dari usia 0 sampai 2 tahun itu yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat signifikan atau disebut dengan golden age. Dari usia ini perlu sekali stimulasi atau nutrisi. Jadi di dalam pertumbuhan dan perkembangan, hal yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya adalah nutrisi dan perubahan struktural serta sistematik. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi sejak bayi, kemudian ada yang menetap dan ada yang berubah. Contohnya apa? Perkembangan itu adalah perkembangan intelektual, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, dan perkembangan kognitif anak. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari bisa merangkak menjadi bisa berjalan, dari berjalan menjadi bisa berlari. Itu disebut dengan perkembangan. Kita masuk kepada aspek perkembangan anak usia dini menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, di mana di sana ada 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, dan sosial emosional. 6 aspek perkembangan ini saling berintegrasi dalam satu kegiatan pembelajaran yang kita atur di dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan anak usia 2-3 tahun. Kenapa kita bahas hanya 2-3 tahun? Karena waktu yang terbatas. Jadi kita bahas saja tentang perkembangan usia 2-3 tahun. Di sini kita lihat perkembangan nilai agama dan moral, di mana anak sudah mampu memberikan atau mengucapkan kalimat-kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan, bersyukur terhadap dirinya sebagai ciptaan Tuhan, mengucapkan kata dan berdoa sehari-hari. Sudah bisa dilakukan oleh anak usia 2-3 tahun. Untuk perkembangan fisik motorik, di sini dikenalkan terhadap makanan bergizi. Bagaimana pentingnya makan bergizi dalam memberikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Kemudian kita lihat dari aspek kognitif, pembiasaan pengenalan benda-benda yang ada di sekitar anak, membiasakan pengenalan lingkungan, kemudian pembiasaan eksplorasi lingkungan, setelah pembiasaan mengemukakan ide-ide dan pemecahan masalah. Di sini anak dituntut untuk mandiri. Kemudian sosial emosional, kebiasaan untuk menyapa, bangga terhadap hasil karya, memahami aturan, sikap antri atau disiplin. Jadi dalam aspek sosial emosional lebih kepada bagaimana anak memahami tata tertib, aturan, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan aspek bahasa, anak usia 2-3 tahun mampu memahami berbagai macam bunyi, memahami arah, memahami kata, tanya, dan memahami cerita yang didengar. Jadi dalam perkembangan bahasa itu terbagi 3, bahasa ekspresif, bahasa reseptif, dan bahasa tentang keaksaraan. Untuk usia 2-3 tahun, anak sudah mampu mendengar dan memahami cerita yang didengarnya dari cerita guru.
Baiklah teman-teman semua, untuk kegiatan kita pada hari ini kita tutup dengan kesimpulan. Yang pertama adalah betapa pentingnya perkembangan anak usia dini itu dideteksi sedini mungkin karena diatur sedemikian rupa dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Kemudian pertumbuhan adalah bersifat kuantitatif, perkembangan adalah bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dan bagaimana kita memahami 6 aspek perkembangan dalam pencapaian perkembangan anak usia dini dalam memberikan stimulasi dan rangsangan di taman kanak-kanak atau di kelompok bermain. Jadi pada intinya guru PAUD itu sangat penting dan sangat penting sekali memahami tentang 6 aspek perkembangan yang terdapat dalam STPPA Permendikbud 137 tahun 2014. Baiklah teman-teman, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga teman-teman merasa senang dan bahagia. Besok kita masuk kepada materi selanjutnya. Oke, kita tutup dengan membacakan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.